Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Hanifah Ramawati akan sedikit mereview jurnal dengan judul The Influence of Organizational Culture and Human Resource Management on Building Innovative Capability. Studi ini berkontribusi pada penelitian dan debat akademis saat ini di beberapa bidang. Pertama, peneliti mengikuti saran sebelumnya untuk mengeksplorasi secara lebih rinci praktik SDM spesifik yang melengkapi serangkaian pendekatan praktik terbaik SDM umum atau universal untuk mempromosikan kemampuan inovasi organisasi. Kedua, peneliti memilih untuk mempelajari praktik sumber daya manusia berdasarkan keefektifan yang dirasakan daripada hanya mempertimbangkan keberadaan dan atau tingkat penggunaannya. Kontribusi besar lainnya yaitu menganalisis pengaruh gabungan budaya organisasi dan praktik SDM baik generik maupun spesifik dalam membangun kapabilitas inovatif. Selain itu, analisis potensi peran mediasi dan praktik sumber daya manusia dapat menjadi penting dalam kemajuan pengetahuan kita tentang mekanisme human resource management beroperasi dalam pengaturan organisasi. Tujuan dari penelitian ini untuk memperdalam pengetahuan teoritis dan empiris yang masih ada tentang mekanisme di mana budaya organisasi dan praktik sumber daya manusia berinteraksi untuk mempromosikan kemampuan inovatif dalam organisasi. Berikutnya metodologi penelitian. Data dikumpulkan melalui survei yang dilakukan sendiri. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari sampel 75 perusahaan dalam 2 tahap. Pertama, manajer SDM perusahaan tersebut menanggapi survei yang mengukur budaya organisasi, praktik SDM, dan kemampuan inovatif. Kedua, diperoleh data tambahan dari manajer departemen sebanyak 36 dari 75 perusahaan tersebut. Pengujian hipotesis dan model penelitian menggunakan model persamaan terstruktur. Responden atau sampel akhir dari penelitian ini terdiri dari 160 manajer, 75 SDM, dan 85 dari departemen lain dengan usia rata-rata 43,2 tahun, masa kerja organisasi 13,8 tahun, 42% perempuan dan 58% laki-laki. Di sini, peneliti mempunyai 8 hipotesis. Hipotesis 1 yaitu budaya organisasi yang efektif, kombinasi dari 4 ciri, berhubungan positif dengan kapabilitas inovatif organisasi yang dirasakan. Hipotesis 2, 4 ciri budaya organisasi, misi, kemampuan beradaptasi, keterlibatan, dan konsistensi terkait dengan kemampuan inovatif organisasi yang dirasakan, dan mereka memiliki efek langsung yang unik, yaitu misi, kemampuan beradaptasi, dan keterlibatan positif dan konsistensi negatif. Hipotesis 3, ciri-ciri budaya adaptasi dan keterlibatan akan menunjukkan hubungan terkuat dengan kapabilitas inovatif organisasi yang dirasakan. Hipotesis 4, yaitu budaya organisasi yang efektif secara positif terkait dengan efektivitas yang dirasakan dari praktik SDM, generik dan spesifik. Hipotesis 5, keempat ciri budaya organisasi, misi, adaptasi, keterlibatan, dan konsistensi secara positif terkait dengan efektivitas yang dirasakan dari praktik SDM, generik dan spesifik. Hipotesis 6, efektivitas yang dirasakan dari praktik SDM, baik generik dan spesifik, secara positif terkait dengan kemampuan inovatif organisasi yang dirasakan. Hipotesis 7, praktik SDM yang berfokus pada inovasi akan menunjukkan asosiasi yang lebih tinggi daripada praktik SDM generik dengan kemampuan inovasi organisasi yang dirasakan. Yang terakhir, hipotesis 8 yaitu praktik SDM
baik generik maupun spesifik, memediasi hubungan antara budaya organisasi yang efektif dan kapabilitas inovatif yang dirasakan. Hasil prediksi hubungan antara budaya organisasi efektif dan kemampuan inovatif yang dirasakan dilihat dari gambar 2. Berdasarkan pada estimasi parameter standar, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari budaya organisasi yang efektif ketika mereka tidak berada di hadapan praktik SDM. Artinya, hipotesis 1 didukung. Berdasarkan estimasi parameter standar, dapat disimpulkan bahwa dengan satu pengecualian kecil, keterlibatan 3 budaya lainnya, sifat menunjukkan efek signifikan dalam arah yang diprediksi. Jadi, hipotesis 2 didukung sebagian. Kemudian, peneliti memperoleh temuan yang beragam tentang efek dari 2 ciri budaya organisasi yang dianggap lebih berpengaruh pada inovasi, yaitu kemampuan beradaptasi yang diprediksi menunjukkan efek substansial pada kemampuan inovatif dan efek tertinggi. Di sisi lain, meski memiliki efek positif, keterlibatan tidak bisa dianggap signifikan. Jadi, hipotesis 3 juga didukung sebagian. Hasil prediksi hubungan antara budaya organisasi efektif dan efektivitas praktik SDM yang dirasakan. Hasil berdasarkan estimasi parameter standar untuk model yang dihipotesiskan pada gambar 2 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari budaya organisasi yang efektif. Jadi, hipotesis 4 sangat didukung. Selain itu, besarnya efek ini serupa mengenai konstruksi laten praktik SDM generik dan spesifik 0,71 dan 0,78 yang dihasilkan ketika kita menganalisis pengaruh langsung budaya organisasi pada setiap jenis variabel praktik sumber daya manusia, diambil sebagai variabel dependen, didukung dengan 4 ciri budaya yang menunjukkan asosiatif positif dengan efektivitas praktik SDM yang dirasakan. Jadi, hipotesis 5 didukung penuh. Hasil praktik SDM agregat, generik dan spesifik terkait dengan kemampuan inovatif organisasi yang dirasakan dikonfirmasi. Berdasarkan estimasi parameter standar, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari praktik SDM yang dipersepsikan. Faktor orde 2, keefektifan pada kapabilitas inovatif yang dipersepsikan. Jadi, hipotesis 6 didukung kuat. Namun, ketika kedua variabel praktik SDM generik dan spesifik sebagai prediktor kemampuan inovatif yang dirasakan dimasukkan, hasil analisis regresi menunjukkan masing-masing. Untuk R² yang disesuaikan 0,51. Jadi, hipotesis 7 didukung penuh. Selain itu, pengujian perkiraan peran mediasi praktik SDM dalam model yang dihipotesiskan yang melibatkan praktik budaya organisasi dan SDM mendukung hipotesis 8, sehingga menunjukkan peran mediasi parsial dari praktik SDM membandingkan penurunan efek budaya organisasi pada variabel dependen. Ini memberikan dukungan untuk pengaruh mediasi praktik SDM pada kapabilitas inovatif yang dirasakan. Kesimpulan dari penelitian ini, hasil menunjukkan bahwa ciri-ciri budaya memiliki efek langsung dan signifikan dalam mempromosikan kapabilitas inovatif dan bahwa mereka juga memiliki efek yang kuat pada keefektifan praktik SDM yang diimplementasikan, serta memiliki peran mediasi. Pentingnya mempertimbangkan praktik sumber daya manusia generik dan spesifik berfokus pada inovasi untuk mendapatkan efek sinergis dalam promosi inovasi juga ditunjukkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.